Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Esya Oktaviani dari Prodi Teknik Informatika Universitas Magelang. Saya di sini akan membahas tentang ragam bahasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa itu? Ragam bahasa itu ialah variasi bahasa yang pemakainya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Ada juga yang menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Serta menurut medium pembicaraan. Dalam pembahasan kali ini, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Oke, mari kita bahas tentang ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech manusia. Biasanya ragam bahasa lisan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun formal ataupun informal. Contoh ragam bahasa lisan formal itu seperti berpidato, ceramah, presentasi, dan sebagainya. Sedangkan ragam bahasa lisan informal itu seperti berbicara kepada teman, keluarga, ataupun yang lebih seringnya saat kamu berbelanja di pasar. Nah, sama abang-abang itu kan biasanya kita tidak menggunakan bahasa formal kan. Nah, ciri-ciri menggunakan bahasa formal dalam ragam bahasa lisan itu pasti menggunakan kata-kata yang baku dan penggunaan kata-kata yang lengkap. Contohnya seperti pembawa acara yang ada televisi. Nah, di situ kan pembawa acaranya atau host membawakan berita dalam ragam bahasa lisan yang formal seperti selamat pagi permisa, kali ini dalam channel TV RCTI akan membawakan berita tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu kan contoh pembawa host yang menggunakan bahasa baku ataupun formal. Ada juga kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu bahasa formal itu seperti guru dan siswa. Contohnya ya, selamat pagi anak-anak. Pasti kan siswanya akan menjawab selamat pagi Bu Guru. Nah, itu kan menggunakan bahasa yang formal dalam pembelajaran. Nah, contoh dalam pembahasan ragam bahasa lisan yang informal. Nah, ragam bahasa informal itu seperti apa sih contohnya? Nah, seperti kita berbicara kepada teman seperti biasa, bercanda ataupun mengobrol sama keluarga, itu menggunakan ragam bahasa lisan yang informal. Contohnya seperti di pasar. Di pasar contohnya, "Bang, ini satu ikat kangkung berapa ya?" gitu. Pasti abang yang menjawab, "Satu ikat kangkungnya 5.000 Neng, masih seger loh." Nah, "Oke Bang, boleh deh beli 2 ikat." Nah, itu kan contoh ragam bahasa yang informal karena tidak menggunakan bahasa yang baku dan tidak menggunakan kata-kata yang lengkap. Selanjutnya, ada 3 ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama itu ada bersifat spontan, yang kedua bersifat tidak lengkap, dan yang ketiga bersifat ekspresif. Nah, yang pertama itu ciri-ciri ragam bahasa bersifat spontan. Nah, apa sih itu? Ciri-ciri ragam bahasa lisan bersifat spontan itu artinya ragam bahasa lisan dihasilkan secara spontan tanpa persiapan terlebih dahulu. Nah, contohnya nih seperti kita lagi jalan nih, misalnya lagi jalan berdua sama teman, nggak sengaja ngelihat pemandangan yang bagus banget, yang benar kita kayak shock gitu lah, kaget. Nah, pasti kita tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang wow, bagus banget pemandangannya, Masya Allah banget gitu. Nah, itu kan kata-kata spontan dalam ragam bahasa lisan tanpa kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat spontan dalam ciri-ciri ragam bahasa lisan. Kalau misalkan dalam kegiatan sehari-hari nih, contohnya kita nggak bertemu sama tetangga cukup lama nih karena kita anak rantauan. Balik ke rumah tiba-tiba ditanya sama tetangga, "Gimana kabarnya?" Nah, itu tetangganya. Nah, terus kita jawab dong, "Alhamdulillah baik." Nah, dalam baik kata alhamdulillah baik itu pasti kan kita secara spontan, nggak harus mikir dulu, aduh jawabnya apa ya. Nah, itu gak usah jawab, pasti kita mau
kalau alhamdulillah baik atau lumayan baik, terus gimana kabar kamu, nah pasti kan kita akan menjawab seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan bersifat spontan dalam ragam bahasa lisan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri ragam bahasa lisan yang kedua, yaitu bersifat tidak lengkap. Ya, artinya ragam bahasa lisan seringkali tidak lengkap karena adanya gangguan lingkungan atau suara yang basing di area kita berbicara, mengobrol gitu, atau interupsi dari lawan bicara lah gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersifat tidak lengkap itu? Nah, contohnya kita sedang di mana ya? Di pasar lagi ya. Contohnya kita sedang di pasar. Nah, pasar itu sebelahan dengan jalan raya. Contohnya, Bang, saya mau beli saya mau beli 1 kilo apel, dan nah saat tadi itu ada suara motor ngeng gitu kan, ada suara motor bising. Nah, itu yang tidak lengkap nih. Jadi kita kayak, Bang mau beli ini, sebenarnya kita ngomong tapi dari abangnya itu nggak jelas gitu loh. Nah, pasti kan kita di situ abangnya bakal ngulang, apa nih tadi ngomong apa gitu. Nah, itu yang bersifat tidak lengkap karena adanya gangguan dari lingkungan sekitar, tadi suara motor. Misalnya contoh lagi, mau beli, Bang mau beli sayur bayam, beli 2 ikat dan sayur. Nah, saat ngomong kita mau beli sayur kangkung, sayur bayam dan mau beli sayur kangkung, nah sayur kangkungnya itu karena ada suara klakson mobil jadinya gak terdengar gitu. Nah, itu yang disebut dengan bersifat tidak lengkap karena ada gangguan dari lingkungan sekitar. Nah, kalau misalkan kehidupan sehari-harinya kayak di kampus ataupun dimanapun, contohnya itu seperti memotong pembicaraan orang lain. Nah, contohnya seperti gini, saya lagi ngobrol nih sama teman si A, ngobrol, kamu tahu nggak sih taman ini bagus banget kan ya, ada kolam ikannya, bunga-bunga yang indah gitu. Nah, tiba-tiba teman si B itu datang dan memotong pembicaraan saya bersama teman si A gitu. Iya, kayak si B ngomong gini, ya tahu taman itu emang bagus banget, tapi sayangnya di sana banyak banget yang merokok. Nah, situ kan saya gak enak dong, itu namanya si B itu memotong pembicaraan orang lain, sedangkan saya sama si A belum selesai untuk mengobrol. Nah, itu yang disebut dengan ciri-ciri ragam bahasa lisan, ragam bahasa lisan yang bersifat tidak lengkap. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa lisan yang ketiga, yaitu bersifat ekspresif. Ragam bahasa lisan seringkali menggunakan unsur-unsur bahasa yang bersifat ekspresif seperti intonasi, mimik wajah, dan gestur. Contohnya dari bersifat ekspresif, intonasi. Contoh nih, kita lagi di rumah, Mama lagi ribet nih di dapur, misal lagi masak-masak. Bilang gini, Dek, tolong dong beresin kamar atas, sapu pel sekaligus gosok ya. Nah, itu intonasi enak nih karena meminta tolong. Nah, udah dong, kita sebagai anak jawab, oke mah. Gitu. Udah, kita laksanain semua pekerjaan rumah sesuai apa yang orang tua mau. Setelah selesai, baru megang HP, baru selesai karena udah selesai semua nih. Megang HP, scroll TikTok. Tiba-tiba Mama datang, HP terus. Nah, itu dengan nada yang tinggi. Karena Mama tuh ngeliatnya kita main HP terus, padahal kita sudah membersihkan apa yang Mama suruh gitu. Nah, orang tua suruh. Ya udah, itu namanya intonasi dalam ragam bahasa lisan bersifat ekspresif. Karena awalnya karena ingin meminta tolong, itu intonasinya baik, rendah. Karena melihat anak yang main HP terus, nah itu intonasinya berubah. HP terus, kerjaan rumah udah selesai belum? Nah, itu berubah tuh intonasinya tuh kayak begitu. Itu contoh intonasi yang bersifat ekspresif. Nah, yang kedua itu bersifat ekspresif dengan mimik wajah. Contohnya seperti saya ulang tahun. Saya sedang ulang tahun, tidak tahu kalau keluarga saya itu ingin memberi kejutan di rumah, contohnya. Nah, tapi karena udah merancang rencana sekeluarga untuk mengerjakan saya, tuh kayak misalnya diajak dulu nih, ayo ke belanja dulu yuk ke supermarket gitu, karena di rumah kan mungkin ingin mempersiapkan kejutan buat saya kan, contohnya nih.
Nah, setelah balik dari rumah, tiba-tiba kan lampu mati, udah tuh bersihin semuanya, rayain semuanya happy birthday. Tiba-tiba misalnya orang tua ngasih kado iPhone 14 Pro Max gitu ceritanya. Nah, di situ kan sama tahun-tahun. Nah, ini kan dikasih HP. Saya mengeluarkan mimik wajah yang gembira karena mendapatkan hadiah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat ciri-ciri ragam bahasa bersifat ekspresif. Nah, itu contohnya karena mengeluarkan mimik wajah yang gembira karena setelah diberi hadiah. Itu contohnya ya. Contohnya menggunakan ragam bahasa lisan yang menggunakan mimik wajah. Ataupun tiba-tiba remote mana nih, remote TV. Bisa kan suka rebutan sama kakak, remote TV hilang, remote TV mana sih. Nah, itu dua, menggunakan intonasi dan menggunakan mimik wajah yang kesel, ya kan. Nah, itu contohnya juga seperti itu. Dan yang ketiga, menggunakan gestur tubuh. Nah, contohnya itu seperti kita di kampus kuliah itu ada kelompok, misalnya kerja kelompok. Nah, si A ngomong, kamu setuju nggak dengan pendapat si ini kalau misalkan Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia? Kamu setuju nggak gitu kan? Ya, saya menjawab dengan anggukan kepala seperti. Nah, itu kan tandanya seperti setuju karena memberikan gerakan gestur tubuh gitu kan. Nah, itu ciri-ciri ragam bahasa bersifat ekspresif yang gestur tubuh dengan cara anggukan kepala dan akhirnya setuju. Nah, kalau misalkan tidak setuju tinggal geleng-geleng kepala kan. Nah, itu artinya tidak setuju dengan apa pendapat yang teman saya berikan, seperti itu. Baik, cukup sampai sini penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang ragam bahasa lisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.